Semua kesenangan, semua perbuatan dosa tidak bisa mengisi kekosongan Anda. Anda perlu kembali kepada Tuhan. Siapapun Anda, pilihannya cuma dua. Anda mau tetap di kandang babi itu dan mati di ujungnya, atau Anda kembali kepada Bapa. Kalau hari ini Anda ngambil keputusan, Anda akan tetap berada di kandang yang sama dengan perut yang kosong yang sama. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak bungsu ini meminta harta warisan ketika ayahnya itu masih hidup. Ini adalah sesuatu yang kurang ajar. Ayahnya itu masih bersikap baik, memberikan apa yang memang menjadi hak warisannya. Setelah anak bungsu ini menerima semua bagian yang menjadi miliknya, ia menjual semuanya itu. Lalu ia memutuskan untuk pergi ke negeri yang jauh. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan anak bungsu ini ingin meninggalkan rumah bapaknya? Memang nggak dijelaskan di Alkitab. Bisa jadi ia nggak percaya kepada kepemimpinan ayahnya. Atau mungkin dia nggak mau hidup di bawah bayang-bayang kakaknya. Tapi apapun alasan utamanya, intinya anak bungsu ini memutuskan untuk mengatur hidupnya sendiri. Nggak mau hidup di bawah pengaturan ayahnya. Dia mau hidup sekehendak hatinya. Keluar dari rumah bapaknya, pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Melakukan semua perbuatan dosa. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Saudara, ternyata memang dia menikmati waktu-waktu yang menyenangkan. Tetapi itu hanyalah sementara. Ia mulai melarat. Hari ini kalau Anda mau jujur, apa yang Anda anggap itu kebebasan, kenikmatan, ternyata itu memimpin Anda kepada kehampaan dan kekosongan. Anda bahkan menanggung efek dari perbuatan Anda. Beberapa di antara Anda kehilangan kesehatan Anda karena hal-hal najis yang Anda lakukan. Beberapa di antara Anda mengalami depresi karena Anda merasa kosong dan hampa. Tersiksa oleh ikatan-ikatan dari si jahat. Itu mencuri banyak hal yang baik dalam hidup Anda. Coba kita lanjutkan. Ternyata anak bungsu ini ketika dia menyadari bahwa ia ini melarat, tertimpa bencana, dia bukannya kembali ke bapaknya, tapi ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan. Mungkin dia berharap hidupku akan baik-baik saja kalau aku mencoba bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Tapi apa yang terjadi? Majikan ini tidak dapat mengubah hidupnya. Bahkan dia itu ingin makan ampas babi, tapi Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang memberikannya kepadanya. Anak bungsu ini sampai di titik yang paling rendah. Bukankah kita sama? Sampai di titik kita hampa dan kosong, kita masih pakai kekuatan kita sendiri. Mungkin dengan aku lakukan ini, lakukan itu, hidupku akan baik-baik saja. Mungkin hidupku akan berubah. Tapi ternyata itu justru membawa Anda kepada kekosongan yang lebih dalam. Lalu apa yang terjadi? Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Anak bungsu ini, ia menjadi sadar, kalau aku tidak kembali ke rumah Bapakku, kalau aku tetap mengandalkan kekuatanku sendiri, mencari jalan sendiri, aku akan mati kelaparan. Perhatikan, kata kuncinya adalah mati. Saudara, kalau Anda ingin mengalami pemulihan, Anda harus sampai di titik di mana Anda tidak bisa pakai jalan lain kecuali satu, Anda harus pulang kembali ke rumahnya Bapa kita di sorga. Bukan berarti mati ya. Kita harus kembali kepada Tuhan. Dunia ini tidak bisa mengisi Anda. Putuskan untuk kembali kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan aku akan ungkapkan penyesalanku. Aku telah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Dosa dia yang sebetulnya adalah ketika dia pergi dan mengatur hidupnya sendiri. Dia tidak lagi mau diatur oleh Bapa. Itu sebabnya pertobatan itu ganti pemerintahan di dalam hati dan kehidupan Anda. Anda memberikan diri Anda untuk berada di bawah pemerintahan Bapa. Dan itu semua dimulai dari mana? Keputusan untuk bertindak. Anak bungsu ini memutuskan untuk pergi. Ingat, itu negeri yang jauh, berarti dia memutuskan untuk melangkah, mendekat menuju Bapaknya. Beberapa orang itu rindu untuk bertobat, tapi gak pernah memutuskan untuk bertindak atas kerinduannya itu. Saudara, firman Tuhan katakan begini, Allah lah yang mengerjakan
baik kemauan maupun pekerjaan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Berarti Tuhan itu bekerja dua hal. Kemauan itu artinya kerinduan, lalu pekerjaan itu artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Itu bagian Tuhan, memberikan kerinduan dan memberikan kemampuan. Tapi antara kerinduan dan kemampuan itu harus ada yang namanya keputusan untuk bertindak, dan itulah bagian Anda. Itu namanya iman. Iman itu sama dengan tindakan. Saya percaya Tuhan sudah memberikan Anda kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Kerinduan untuk bertobat. Tapi kerinduan tanpa tindakan itu hasilnya nol. Anda perlu mengambil keputusan dan bertindak atas keputusan Anda. Waktu Anda kembali, lihat respon Tuhan. Dikatakan ayahnya itu melihatnya masih jauh, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu berlari mendapatkan anaknya itu, mencium dia dan merangkulnya. Saudara, ini luar biasa. Perhatikan, anak bungsu ini kerja sebagai penjaga babi. Pasti compang-camping, bau binatang, bau babi, dan bisa jadi perawakannya kurus dan gak mudah dikenali. Tapi ayahnya itu kenal anaknya. Dikatakan ayahnya itu berlari, mungkin di atas perbukitan itu dia lihat anaknya masih jauh, ayahnya itu berlari. Saudara coba bayangkan, rumah bapaknya itu kayak gimana? Itu pasti rumahnya gede. Kalau dia itu ada di dalam rumah, mana mungkin dia bisa lihat, saya kok curiga bapaknya ini sengaja setiap hari keluar dari rumahnya ke satu spot di dataran tinggi, lalu tiap hari itu melihat kejalanan sambil menanti anaknya kembali. Makanya waktu anaknya masih jauh, papanya sudah tahu, bapaknya itu turun berlari memeluk dia, mencium dia. Menurut adat, kalau anak sudah memberontak kurang ajar sama bapaknya, kalau dia kembali, bapaknya belum tentu mau terima. Kalaupun kembali, kebanyakan ayah akan lakukan begini. Kamu kalau mau datang ke sini, sujud sambil merangkak ke sini. Bukan ayah yang mendatangi, tapi anak yang mendatangi. Apalagi kalau dosanya berat, buktikan dulu kamu layak. Tapi di sini beda. Di sini malah bapaknya yang lari. Ini lambang dari kasih Tuhan, lambang dari karya Yesus. Manusia itu sudah berdosa, sudah rusak, tapi Tuhan sendiri meninggalkan tahtanya, mengambil rupa seperti hamba. Datang ke dunia yang berdosa ini, datang ke dunia yang kotor ini. Tuhan yang datang mencari kita. Mati di atas kayu salib, darahnya tercurah. Sehingga tidak ada lagi dosa yang terlalu berat. Tidak ada lagi lubang yang terlalu dalam yang membuat Anda tidak bisa kembali kepada Tuhan. Anda cukup kembali apa adanya. Anak bungsu ini gak perlu mandi, dia datang apa adanya. Dia datang dengan kekotorannya, compang-campingnya, dengan baunya. Begitu pula dengan Anda. Berapa banyak Anda tunda-tunda kembali kepada Tuhan. Anda coba memperbaiki diri dulu. Nanti coba tunggu aku lepas rokok dulu. Tunggu aku perbaiki sedikit hidupku ini. Tunggu aku sedikit lebih layak. Saudara, hari ini apapun kondisi Anda, kembali. Datang apa adanya. Karena tersedia anugerah dan kasih karunia. Lalu apa yang terjadi? Anak ini ngomong, Bapak, aku berdosa kepada Bapak dan sorga. Aku gak layak jadi anakmu. Jadikan aku salah seorang upahanmu. Tapi ayah ini punya pendapat yang berbeda. Dia ngomong begini, hamba-hambaku, lekas ambil jubah yang terbaik. Jubah yang terbaik itu artinya kehidupan baru. Ternyata bapaknya gak kasih jubah bekas, yang gak seberapa bagus kualitasnya, gak. Tapi yang paling bagus. Apa artinya? Sekalipun hidupmu sudah hancur karena kesalahanmu, ketika engkau kembali kepada Bapa, Tuhan akan sediakan kehidupan baru yang luar biasa. Tuhan akan tetap memberikan rencana terbaiknya buat Anda. Tidak ada rencana bekas, tidak ada jubah bekas, tidak ada planning kelas kedua, itu enggak ada. Tuhan memberikan Anda rencana yang terbaik bagi hidup Anda. Dan bukan hanya jubah yang terbaik, dikasih cincin. Orang di zaman itu, saudara, kalau ingin mengesahkan dokumen penting, itu harus distempel, dicap pakai cincinnya. Jadi cincin itu lambang dari otoritas. Cincin itu juga sebagai lambang otoritas ahli waris. Dan bukan hanya itu, dikasih sepatu. Pegawai-pegawai atau hamba-hamba nggak pakai sepatu, tapi anak dikasih sepatu. Lambang dari kehormatan dan kebebasan. Hanya kebebasan sejati kita dapat dari Tuhan. Dipulihkan. Dan bukan hanya itu, potong anak lembu tambun. Saudara, kalau pesta yang biasa-biasa itu nggak mungkin potong anak lembu tambun. Tapi anak lembu tambun itu hanya untuk pesta-pesta luar biasa penting. Dibikin pesta, dirayakan. Bapaknya minta semua orang bersuka cita karena anakku yang hilang sudah kembali. Lalu apa yang terjadi? Anak yang sulung, papanya bikin pesta. Ada suara tari-tarian. Lalu dia tanya sama pegawai, ini apa maksudnya? Adikmu sudah kembali, lalu bapakmu bikin pesta. Lalu marah anak sulung ini. Lalu dia ngomong sama bapaknya, apa yang kau lakukan ini? Aku sudah bertahun-tahun melayani bapak.
Aku bahkan gak pernah melanggar perintah Bapak. Tapi Papa gak pernah bikin pesta sebegini bahkan untuk aku dengan sahabat-sahabat. Lalu dia marah. Ayahnya berbicara, coba mengundang dia. Tapi dia gak mau masuk. Perhatikan, ternyata anak sulung ini sekalipun dia ada di rumah bapaknya, tapi dia juga adalah anak yang hilang. Ternyata di dalam kisah ini bukan cuma satu yang hilang, tapi dua. Anak yang sulung ini lambang dari siapa sih? Anak sulung itu diumpamakan sebagai orang-orang Farisi yang waktu itu suka menolak orang-orang berdosa itu kembali kepada Tuhan. Anak sulung ini lambang dari siapa? Orang-orang yang agamawi, penuh dengan kebenaran diri sendiri. Coba lihat, anak sulung ini ngomong begini, aku melayani Bapak, aku gak pernah melanggar perintah Bapak. Penuh dengan kebenaran diri sendiri, tapi kok Bapak gak pernah bikin pesta. Berarti hubungannya sama Tuhan itu transaksional. Dia pelayanan bukan untuk menyenangkan hati Bapaknya, tapi dia pelayanan supaya dapatkan sesuatu. Ujungnya adalah kepentingan diri sendiri. Melayani untuk mendapatkan sesuatu, transaksional. Anak sulung pun perlu kembali. Anak sulung pun perlu bertobat. Anak sulung ini ternyata munafik. Katanya gak pernah melanggar. Tapi buktinya, kehendak bapaknya adalah menerima adiknya, dia malah marah. Dia keluar. Ada orang kelihatannya di gereja, tapi gak benar-benar hidup dalam pertobatan. Ternyata di sini bukan hanya orang-orang yang meninggalkan Tuhan, gak pernah ke gereja yang perlu bertobat. Tapi juga orang-orang Kristen yang masih punya hidup ganda. Kelihatannya melayani, tapi juga masih hidup dalam dosa. Kasih yang sama. Kalau anak bungsu itu diterima, anak sulung pun diterima. Hari ini putuskan, siapapun Anda, apakah Anda tipe anak sulung atau apakah Anda tipe anak bungsu, pastikan kita menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan. Pintunya terbuka, darahnya tercurah bagi kita semua. Pemulihan kebebasan, pengampunan dosa, hidup yang baru, kesempatan kedua tersedia buat kita ketika kita kembali kepada Tuhan.